Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana caranya mentakhrij suatu hadis. Oke, dalam proses pentakhrijan hadis ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu dengan menentukan hadis yang akan ditakhrij. Sebagai contoh kali ini kita akan sama-sama mentakhrij hadis dalam kitab Mukhtasar Bukhari nomor 330 yang memiliki redaksi seperti ini. Setelah kita menentukan satu hadis yang akan ditakhrij, selanjutnya kita telusuri hadis tersebut dalam kitab Jami' Shaghir, yang mana langkah ini dilakukan untuk mengetahui kitab pokok yang meriwayatkan hadis tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi atau software Maktabah Asy-Syamilah. Nah, untuk mencari hadis yang kita maksud, kita harus memasukkan kata kunci atau memasukkan awal hadis yang ada dalam kitab Mukhtasar Bukhari, yaitu allazi tafautuhu sholatul ashri. Nah, kita langsung masuk ke Maktabah Syamilah, kita klik icon yang berupa loop atau kaca pembesar ini, kita klik kitab, lalu kita cari Al-Jami' Asy-Syaghir. Jami' Asy-Syaghir. Oke. Al-Jami' Asy-Syaghir. Jami' Asy-Syaghir. Ingat, Jami' Asy-Syaghir yang dimaksud adalah Jami' Asy-Syaghir karya Al-Imam Asy-Syuyuti Al-Jalaluddin Asy-Syuyuti. Berarti yang ini ya. Jangan lupa, soalnya kalau kita salah dalam memilih kitab, ya nanti hasilnya juga akan berbeda. Oke, kita checklist. Nah, setelah kita checklist, kitab yang telah kita cetak akan masuk ke dalam sini. Nah, ini artinya kita akan mencari lafaz ini dalam kitab yang ada di sini. Karena kita hanya akan mencari lafaz ini dalam kitab Jami' Asy-Syaghir saja, berarti yang lainnya dihapus dulu biar tidak bingung. Oke? Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik icon yang berupa teropong ini. Nah, lalu ada hasilnya. Dalam kitab Jami' Asy-Syaghir kita dapatkan bahwa hadis yang beredaksi alladzi tafautuhu sholatul ashri ini diriwayatkan oleh mukharrij yang bersimbol qaf dan 4, yang mana hadis tersebut melalui jalur Hani bin Umar atau Umar bin Khattab. Oke. Nah, setelah kita menemukan ini, kita copy, langsung kita masukkan atau kita simpan dulu datanya. Oke, mungkin kita copy. Sebenarnya dalam mengcopy paste ini bisa saja di sini, tapi kalau kita mengcopy langsung di sini berarti ini semuanya akan tercopy. Ya, pokoknya kondisional ya. Sesuai kebutuhan aja. Karena kita hanya membutuhkan yang ini saja, berarti kita hanya akan mengcopy bagian ini. Seperti biasa, Ctrl C dan Ctrl V, oke? Kita masukkan ke sini. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini oke. Simbol qaf di sini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, yang ini. Sedangkan yang 4 ini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh mukharrij 4 imam atau 4 sunan ya, seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan lampirkan simbol-simbol hadis mukharrij di akhir file atau di akhir video. Setelah kita menemukan sumber redaksi hadis, nah kita beralih atau kita tinggal melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan mencari redaksi hadis yang sesuai pada rujukan utama.
Jadi ketika kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan dari beberapa mukharij, nah kita harus menelusuri satu-satu dari tiap mukharij tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui perawi atau sanad secara utuh. Karena ketika kita tidak menelusurinya, maka kita tidak akan tahu bahwa hadis tersebut diriwayatkan melalui siapa. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oke. Di sini oke. Oh, mungkin ini hasilnya ya. Oke, kita akan mencari hadis yang beredaksi alladzi tafutuhu. Oke, yang ini berarti kita copy ya. Yang tadi saja sebenarnya sama saja. Yang ini. Oke. Langkahnya sama, kita klik yang icon yang berlog atau yang berupa loop ini, kita beralih ke musonif. Jika tadi ke kitab, kita beralih ke tasnif, klik tasnif, lalu kita klik kitab sunnah. Nah, di sini kita cari kitab mana saja yang akan kita gunakan dalam pencarian. Berarti kita butuh Sahih Bukhari. Jadi yang dimasukkan adalah yang ini. Nah, oke. Mungkin ya seperti itu. Sahih Bukhari. Selanjutnya Muslim, Sahih Muslim. Selanjutnya kitab Sunan. Sunan Ibnu Majah. Oke, Sunan An-Nasa'i. Abu Daud. Oke. Sunan Abi Daud. Lalu Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini telah terdapat 6 kitab yang akan kita akan mencari redaksi hadis ini dalam 6 kitab. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam proses pencarian ini kita harus teliti atau cermat dalam melakukan pencarian, karena ketika kita salah mengetik saja satu huruf, maka itu akan terjadi kesalahan dalam pencarian, atau intinya ya tidak akan teridentifikasi atau error. Oke, setelah seperti ini kita tinggal klik teropong, lalu nah langsung ada kan, langsung ada hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah teridentifikasi bahwa ada Sahih Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i. Salatul Asri. Mungkin oke. Oh, mungkin ini belum ada Sahih Bukhari ya, maaf. Kita masukkan, kita input ulang Bukhari. Oke. Sahih Bukhari. Nah, maksudnya ini. Oke, langsung kita cari. Nah, setelah kita cari, maka akan ada hasil pencarian atas redaksi apa yang kita cari. Nah, di sini terus bagaimana caranya kita mengetahui bahwa si perawi itu lahir di mana, wafatnya tahun berapa, lalu gurunya siapa, muridnya siapa. Nah, khusus dalam aplikasi atau software Maktabah Syamilah ini sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal klik perawi
yang berwarna biru ini, misalkan Abdullah bin Yusuf itu siapa, kita tinggal klik. Nah, ini akan muncul mulai dari al-ismu atau nama lengkap, ada kunyahnya, pokoknya di sini. Di sini terdapat berbagai informasi mengenai riwayat. Oke. Nah, lalu untuk guru. Nah, ini merupakan data guru-guru perawi ruwi'an. Sedangkan ruwi'anhu itu adalah data dari murid-murid beliau gitu. Yang meriwayatkan darinya gitu maksudnya. Oke, mungkin bisa dieksplor sendiri ya. Ini bisa dicari sendiri. Seperti itu. Nah, akan tetapi khusus pada hadis ini ada sedikit mungkin keunikan. Ada sedikit yang janggal mungkin bagi kita semua. Bagi para pemula, bagi kita ya khususnya. Seperti ini. Nah, an abihi. An abihi ini kan gak jelas bahwa ini abi bapaknya siapa. Kan bapaknya Salim ya. Nah, jika kita menemukan lafaz yang seperti ini, sebenarnya gimana ya? Terdapat beberapa cara penyelesaian masalah ya. Soalnya beda-beda karena masalah itu dapat diselesaikan dengan rasionalisasi masing-masing pemikiran kita kan. Lalu bagaimana kita memecahkan masalah dalam penelitian hadis ini? Ya saya tinggal lihat aja di sini. Nah, di kitab Jami' As-Shaghir tadi disebutkan bahwa hadis yang beredaksi seperti ini hanya diriwayatkan oleh Hani bin Umar. Ini artinya jadi tidak ada yang meriwayatkan dari kalangan sahabat selain Umar bin Khattab gitu. Ya mungkin dapat dipahami ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di sininya lebih dari satu, kita bisa cari manual juga. Kita bisa cari manual juga dalam mungkin biasanya terdapat dalam kitab hadis syarah hadisnya juga bisa. Pokoknya banyak alternatif untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Oke. Nah, setelah kita menelusuri dan kita temukan satu persatu, kita simpan datanya, kita simpan, kumpulkan. Nah, setelah terkumpul semua, kita lanjut pada pembuatan sanad atau pembuatan bagian sanad atas semua hadis. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah sanad di sini bukan tiap riwayat, akan tetapi keseluruhan sanad. Mulai dari sanad al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, oke. Sebenarnya hanya seperti itu saja. Adapun terkait penyusunan atau penyajian pentakhrijan hadis itu bersifat relatif ya sebenarnya. Bisa dibuat makalah, bisa dibuat artikel atau apapun itu. Ya, mungkin itu. Ya, mungkin dicukupkan saja. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.